Al-Baqarah ayat 120 halaman 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tilawahnya. Semoga dengan tilawah ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, ketenangan, menurunkan rahmah, kasih sayang dan keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin, imamil mujahidin, sayyidina Muhammadin nabiyil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabili syari'atihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna khairal hadithi kitabullah wa inna khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Tadi kita membaca satu halaman dari surah Al-Baqarah. Di antaranya ada ayat yang ke-121. Boleh dilihat kembali. Surah Al-Baqarah ayat 121. Di mana ayat itu berbunyi, silahkan dilihat lagi. 121. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab. Ya, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab. Jadi kalau orang Yahudi dulu diturunkan kepada mereka kitab Zabur, kitab Taurat. Ya, melalui para nabinya, Nabi Musa, Nabi Daud diturunkan kepada para nabi itu untuk umatnya, kaum Yahudi. Kemudian kepada Nabi Allah Isa alaihi salam diturunkannya kitab Injil, ya, yaitu untuk kaumnya, masyarakatnya, yaitu orang-orang Nasrani. Kemudian kepada Nabi yang terakhir, Nabi penutup Khatamul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk umatnya kaum muslimin diturunkan Al-Qur'anul Karim. Ya. Kata Allah, alladzina atainahumul kitaba. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab. Jadi kepada Yahudi tadi diturunkan Taurat dan Zabur, kepada kaum Nasara diturunkan Injil, dan kepada kaum muslimin diturunkan Al-Qur'anul Karim. Yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka, jadi masyarakat itu, kaum itu, yatlunahu, membacanya. Haqqa tilawatih, dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Jadi ketika mereka diturunkan Alkitab dan turunkan kitab suci kepada mereka, maka mereka membaca kitab itu haqqa tilawati, dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Ulaika yu'minuna bih.
maka mereka itulah dikatakan sebagai kaum, bangsa, masyarakat yang beriman kepadanya. Jadi kalau kita lihat ayat ini konsekuensi, ya, akibat logis orang yang beriman kepada kitab sucinya, maka mereka mau membacanya, ya. Mereka mau membacanya. Wa may yakfur bihi, siapa orang yang ingkar, siapa orang yang kufur, siapa orang yang tidak beriman kepada kitab sucinya, faulaika humul khasirun, mereka itulah dikatakan sebagai orang-orang yang merugi. Rugi karena kitabnya tidak mau dibacanya. Nah, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa konsekuensi orang yang beriman kepada kitab sucinya, orang yang percaya kepada kitab sucinya, maka mereka mau membacanya, ya, mereka mau membacanya. Alhamdulillah kita, ya, lebih-lebih di bulan Ramadan. Dikatakan bulan Ramadan selain daripada syahrus siam, syahrus saum, juga syahrul Quran, ya, syahrul Quran, ya. Malaikat Jibril, ya, di bulan Ramadan sengaja beliau malah setiap malam datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk saling membaca, mengecek bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kaum muslimin, kaum mukminin diperintahkan di bulan Ramadan intensitas tilawah kita terhadap Al-Quran lebih banyak dibandingkan dengan hari-hari, ya, malam-malam, bulan-bulan selain daripada bulan Ramadan. Makanya kita pada tanggal 17 kemarin yaitu memperingati malam nuzulul Quran, ya, yaitu malam diturunkannya Al-Quran. 2 kali diturunkan Quran, ya. Pertama diturunkan sekaligus yaitu pada malam Al-Qadar. Kapan itu malam Al-Qadar? Yaitu di malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Berarti ini sekarang masuk, ya. Di 10 terakhir ini kemungkinannya yaitu di salah satu malam itu, dan Rasul memerintahkannya, carilah oleh kalian malam Al-Qadar, yaitu pada malam-malam ganjil di 10 malam yang terakhir. Kenapa malam itu kita diperintahkan untuk beribadah lebih banyak dibandingkan dengan malam-malam lain? Karena siapa orang yang beribadah pada malam itu, maka nilai kebaikan dan keutamaannya lebih baik daripada ibadah dilakukan pada bulan lain, pada malam lain, itu perbandingannya sampai 83 tahun. Ini kemungkinannya masih ada berapa malam lagi nih? Yaitu tanggal 25, 27 dan 29. Jadi kemungkinan masih ada 3 malam lagi. Karena kita tidak tahu di malam yang keberapa. Itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasul sendiri mengatakan, aku saja juga dibuat lupa untuk selamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga kita disuruh mencari yaitu di malam ganjil 10 malam yang terakhir. Jadi memang persisnya tidak disebut malam keberapanya. Ya, maka kita diperintahkan untuk mencarinya. Serius, ya. Jadi jangan akhir Ramadan justru disibukkan dengan urusan-urusan perut atau urusan-urusan pakaian. Sekarang mah kan tidak seperti dulu. Kalau dulu beli pakaian harus ke pasar, ya, Kang Asep, Saudara Asep. Ya, harus ke pasar dulu mah. Ya, pasarnya juga kadang-kala cuma sepekan sekali, ya, dulu mah, ya. Lah kalau sekarang toko pakaian di mana-mana. Mau beli pakaian setiap hari pun sekarang tokonya buka. Ya, Pak, ya. Jadi ada HP malah katanya sekarang mah. Ya, cukup buka HP. Ya, dianterin sampai ke rumah. Ya. Jadi makanya Ramadannya jangan disibukkan dengan urusan pakaian. Karena pakaian sudah bisa kita dapatkan kapan saja sekarang mah. Katanya belinya di HP aja. Pakai HP cukup.
Begitu pula urusan perut, urusan makan, ya kan? Begitu pula makan juga pakai HP ya sekarang ya. Oh, dianterin juga, ya. Dianterin juga makanan ke rumah kita. Iya. Ya. Mau kue apapun sekarang dianterin insyaallah ya. Insyaallah gampang. Jadi makanya kita sekarang ibadahnya mestinya harus lebih banyak. Baca Quran kita harus lebih banyak ya dibandingkan dengan orang-orang tua kita dulu. Ya, mereka belum ada kulkas, belum ada magic jar ya kan. Masak setiap makan itu harus masak dulu. Jadi kalau makan 2 kali ya, itu masaknya 2 kali. Sementara kita sekarang nggak masak pun nggak apa-apa ya, nggak masak pun nggak apa-apa ya, tinggal pesan saja insyaallah dianterin. Jadi sehingga ibadahnya harus lebih banyak. Nah, Al-Quran diturunkan sekaligus pada malam Al-Qadar. Dari mana turunnya? Yaitu dari Baitul Izzah ya, yaitu ke Sama'ud Dunya ya, ke Sama'ud Dunya, yaitu ke bukan sama. Jadi dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di Sama'ud Dunya. Nah, dari Sama'ud Dunya Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu diturunkan secara berangsur-angsur. Kapan dimulainya? Yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Bersamaan beliau sedang bertahannuts ya. Kalau bahasa kitanya berkontemplasi. Nah, bahasa kerennya itu kontemplasi. Apa bahasa lainnya? Bersemedi ya di Gua Hiro, dan itu menjadi kesukaan beliau, yaitu mencari solusi ya penyelesaian bagaimana menghadapi umat jahiliyah yang tidak kenal Tuhan ya, tidak mengenal Tuhan, malah mereka melakukan perbuatan-perbuatan syirik, menyekutukan Allah ya, yaitu mereka selain percaya kepada Allah, percaya kepada berhala. Malah ketika ditanya berapa Tuhan kalian, kata mereka Tuhannya berapa? Orang jahiliyah dulu 7 ya, yaitu 1 di langit, 6 ada di muka bumi, dan yang kami sembah yang 6 itu. Tapi kalau ditanya siapa yang menurunkan hujan dari langit, mereka tidak jawab Lata dan Uzza, berhala-berhala mereka, tapi mereka mengatakan bahwa yang menurunkan hujan dari langit yaitu Allahu Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menciptakan kalian? Mereka tidak mengatakan Lata dan Uzza, berhala yang mereka sembah, tapi yang menurunkan hujan itu adalah Allahu Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka berdoa pun mereka tidak memintanya kepada Lata dan Uzza, tetapi mereka memintanya tetap kepada Allahu Subhanahu wa ta'ala. Ya, lebih-lebih pada saat mereka terombang-ambing di laut. Ya, ombak gede, ya angin kencang, ya sehingga mereka khawatir kalau mereka yaitu tenggelam di lautan. Pasti mereka berdoa kepada bukannya Lata dan Uzza, tapi kepada Allahu Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya bahwa hati kecilnya, bahwa manusia itu semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ketika mereka merasa banyak backing, banyak pertolongan, bantuan, mereka berlepas diri dengan Allah, mereka menyembahnya kepada selain Allah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada orang-orang kafir jahiliyah pada saat itu, yaitu memperkenalkan tentang Tuhan yang esa. Makanya tauhid itu adalah oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan pada surah yang pendek, ayatnya juga pendek-pendek, gampang kita ingat, gampang kita hafal. Yaitu surah Al-Ikhlas. Itu menjelaskan tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah ya Muhammad, katakanlah wahai Rasulullah, bahwa Allah itu adalah esa. Allahus samad, Allah tempat seluruh makhluknya bergantung ya kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu adalah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun makhluk yang menyerupainya. Di Quran diturunkan prosesnya 2 kali. Pertama sekaligus dari Lauhul Mahfuz ya, Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu sekaligus pada malam Al-Qadar. Dari Baitul Izzah yaitu ke dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun. Ikhwani fillah rahimakumullah.
Kaitan dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan yang dikatakan malam diturunkannya Al-Quran. Jadi kajian kita pada pagi hari ini yaitu membahas tentang materi kaifiyatut ta'amul ma'al Quran. Jadi kalau pada tanggal 17 Ramadan waktu itu ya saya ngasih kultum tentang hikmah turunnya Al-Quran ya, secara berangsur-angsur itu dijelaskan. Di antaranya yaitu untuk menjawab pertanyaan sahabat. Ya, yas'alunaka ya. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang istri yang sedang haid hukumnya seperti apa, tentang hilal seperti apa, tentang harta rampasan perang, ya kan, tentang Homer dan lain sebagainya. Kemudian juga Al-Qur'an ya kadangkala memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh umat. Bagaimana jalan keluarnya? Allah turunkan ayat itu. Makanya Al-Quran turunnya tadi tidak sekaligus ya dari Baitul Izza kepada Rasulullah itu selama 23 tahun ya selalu mengiringi kenabian Rasulullah karena banyak permasalahan yang Rasul harus berikan jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Al-Quran. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, kita melanjutkan tema itu. Jadi sekarang yaitu temanya adalah kaifiyatut ta'amul ma'al Quran. Yaitu bagaimana interaksi kita terhadap Al-Quran. Jadi temanya adalah bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Kaifiyatut ta'amul ma'al Quran. Bagaimana kita berinteraksi yaitu dengan Al-Quran. Ini karena khawatir enggak selesai materinya, saya simpulkan dulu. Pertama, interaksi kita terhadap Al-Quran itu adalah al-imanu bihi, itu beriman kepadanya. Ya, jadi yang pertama adalah al-imanu bihi, yaitu beriman kepada Quran, percaya. Yang kedua adalah tilawatu ayatihi. Yang kedua adalah tilawatu ayati, yaitu mentilawahnya, membaca ayat-ayatnya. Jadi yang kedua adalah interaksi kita terhadap Quran adalah membaca ayat-ayatnya. Yang ketiga adalah fahmu ayatihi, itu berusaha memahami ayat-ayatnya. Berusaha memahami ayat-ayat yang dibacanya. Yang keempat adalah tadabburu ayatihi, yaitu mentadaburkan ayatnya. Jadi membaca dengan teliti, membaca dengan saksama, sambil berusaha memahaminya, kemudian membaca secara berulang-ulang. Agar ya pemahaman kita terhadap Quran itu jadi semakin mantap. Itu tadabbur. Jadi tadabbur ayatihi artinya mentadaburkan ayat-ayatnya, membaca ayat-ayatnya, berusaha untuk memahaminya berulang-ulang. Kemudian yang kelima adalah tahfizu ayatihi, yaitu berusaha menghafal ayat-ayatnya. Ya, tahfizu ayatihi itu berusaha menghafal ayat-ayatnya. Yang keenam adalah wal amalu bihi, berusaha untuk mengamalkan ayat-ayat yang sudah dibaca, ayat-ayat yang sudah difahami, berusaha untuk diamalkan. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah ta'limu ayati, yaitu berusaha mengajarkan kepada orang lain ayat-ayat yang sudah dikuasai. Jadi ayat-ayat yang tadi sudah dikuasai berusaha yaitu untuk disebarluaskan, diajarkan kepada orang lain. Jadi kesimpulannya itu ya. Jadi kajian kita pada pagi hari ini yaitu kaifiyatu ta'ammul ma'al Quran. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, temanya apa? Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ada berapa tadi? Berapa poin? Ada 7 poin. Ya, ada 7 poin. Sebagai pengantar, itu lihat surah Muhammad ayat 24. Surah Muhammad ayat 24. Surah Muhammad ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka tidak mentadaburkan Quran? Tadi tadabur itu adalah membaca, berusaha untuk memahami ayatnya dan dibacanya berulang-ulang. Itu namanya tadabur.
Jadi kata Allah, apakah mereka tidak mau mentadaburkan Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau memang pintu hati mereka yang sudah tertutup. Pintu hati mereka yang sudah terkunci mati. Ya, sehingga tidak membuka diri yaitu untuk memahami Quran, mengimani Quran sampai Quran itu menjadi kepribadiannya, ya. Jadi tidak membuka diri atau menutup diri, ya, sehingga tidak mau berusaha memahami Quran, ya, mengimaninya dan mengamalkannya sehari-hari. Jadi sehingga tadabbur ini menjadi pintu masuk orang untuk beriman kepada Quran, ya. Jadi tadabbur Al-Quran ini menjadi pintu masuk orang untuk mengimani dan merealisasikan Al-Quranul Karim. Jadi karena orang-orang kafir bisa jadi memang mereka jangankan mentadaburkan, ya, mendengar ayat Quran saja sudah tidak mau. Kadang-kala mereka tutup telinga-telinga mereka, ya, yaitu tidak mau mendengarkan ayat Quran dibacakan kepada mereka. Berikutnya itu surah Al-Furqan ayat 30. Surah Al-Furqan ayat 30 di mana Allah berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul, dan Rasul berkata. Yang dimaksud dengan Rasul di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ya rabbi, wahai Tuhanku, wahai Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjur. Sesungguhnya kaumku, sesungguhnya masyarakatku, kata Nabi, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjur. Mereka menjadikan Quran itu adalah sesuatu yang ditinggalkan. Dia Rasul pernah mengeluh, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala perihal, ya, umat sudah banyak yang meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Nah, maka dari itu tadi kita temanya bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang dikeluhkan oleh Rasulullah kepada Allah. Perihal apa tadi? Perihal umatnya yang sudah meninggalkan Al-Quran, menjauhkan Al-Quran, tidak mau dekat dengan Al-Quran, tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran. Maka kita tentu tidak ingin menjadi umat yang tadi dikeluhkan oleh Rasul di hadapan Allah tentang umat yang sudah mulai apa? Menjauhkan dirinya dari Al-Quranul Karim. Makanya temanya tadi kita bagaimana interaksi kita dengan Quran. Ya, yang pertama tadi diantaranya adalah kita mengimaninya, percaya kepadanya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah beberapa hadis, hanya 2 hadis mungkin saya sampaikan tentang interaksi kita dengan Quran. Ini Nabi berkata dalam sebuah hadisnya, kata beliau, Al-Quran alladzi huwa hablullahil matin. Al-Quran itu adalah tali Allah yang sangat kokoh. Jadi Quran itu diibaratkan, ya, diumpamakan seperti apa? Tali atau tambang. Tahu tali, tambang? Terbayang kira-kira tali dan tambang? Terbayang, ya kan? Orang ketika bermasalah di air, ya, di laut, ya, kemungkinan akan tenggelam, maka dia butuh pertolongan. Di antaranya adalah bisa dilempar pakai tali atau tambang, ya. Jadi kalau tali itu sudah dipegang oleh orang yang kemungkinannya akan apa? Akan tenggelam, maka insya Allah kalau dia pegangnya kuat, ya, lalu ditarik dari darat, maka insya Allah orang itu akan selamat. Tali dibutuhkan, ya. Begitu pula orang menjatuhkan diri dari lantai atas tinggi bangunan, ya, juga pakai tali. Ya, orang itu diikat pakai tali, dikerek ke bawah, maka insya Allah juga jadi selamat. Jadi kita bisa bayangkan, ya. Jadi Quran tadi diibaratkan seperti apa kata Rasulullah? Tali atau tambang. Al-Quran alladzi huwa hablullahil matin. Dia adalah merupakan tali yang sangat kuat, tali yang sangat kokoh. Berarti dia bisa menyelamatkan kita. Jadi yang menyelamatkan kita adalah Al-Quran, karena Al-Quran diibaratkan seperti tali tambang yang begitu bermanfaat, berguna bagi orang yang kemungkinan akan tenggelam. Ya. Yang kedua kata Nabi, Quran itu adalah wazikrul hakim. Quran dikatakan az-zikr, itu peringatan, pengajaran, nasihat yang sangat bijak.
Jadi Quran dikatakan sebagai nasihat ya yang sangat bijak. Tadi alhamdulillah kita sholat tadi. Dibacakan surah apa tadi kita sholat? Ya, rakaat pertama dan kedua dibacakan surah apa itu? Surah Luqman. Masya Allah. Ya, dibacakan surah Luqman. Bagaimana Luqman mendidik anaknya? Allah ungkapkan di dalam Quran surah Luqman. Kita dinasihatin alhamdulillah. Ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sokhrah, dan selanjutnya wahai anak-anakku kata Luqman. Ya bunayya, wahai anak-anakku, jika ada amal kebaikan, ya sekalipun dia di dalam lapisan bumi, atau dia di dalam langit, atau dia ya tertutup oleh batu, ya maka nanti tetap akan diperlihatkan kepada kalian. Jadi kita tadi dinasehatin ya dalam surah Luqman itu agar kita beramal dengan ikhlas ya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf. Wahai anak-anakku, dirikanlah salat dan perintahkanlah yang ma'ruf. Kita dinasehatin. Nah, makanya kita mohon maaf, kita sedikit-sedikit berusaha untuk memahami Quran. Ya, walaupun tidak harus ke pesantren, kita balik ke pesantren, ya kita belajar di musola, kita belajar di masjid, kita hadiri majelis taklim. Supaya apa? Supaya ayat-ayat yang kita baca atau ayat-ayat yang kita dengar melalui imam membaca saat kita sholat, kita faham apa yang dibacanya. Apa yang dibaca oleh imam, yaitu kita berusaha untuk memahami. Tadi luar biasa itu nasihat Luqman kepada anaknya. Disebutkan tadi dalam sholat. Ya, sampai janganlah kamu berjalan dengan sombong. Ya wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Jangan kamu membusungkan dada kamu dan berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Nah ini ya manfaat kita memahami Quran itu begitu. Ya alhamdulillah ya kita belajar. Jadi jangan bosan belajar. Memang belajar itu memang membosankan. Capek belajar itu memang ya. Tapi memang begitulah kita dituntut ya oleh Allah dan Rasulnya, yaitu untuk memahami ayat-ayat Quran. Baik. Tadi yang kedua apa katanya Quran itu? Wadzikrul hakim. Quran dikatakan sebagai peringatan atau nasihat yang sangat bijak. Contohnya tadi dalam surah Luqman, bagaimana Luqman menasihati anak-anaknya dengan nasihat yang sangat bijak. Kemudian yang ketiga adalah wassiratul mustaqim. Quran itu dikatakan sebagai siratul mustaqim, sebagai jalan yang lurus ya sesuai dengan doa kita. Ketika kita membaca suratul Fatihah, gimana bunyi ayatnya? Ihdinas siratul mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Maka dijawab oleh Allah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah dalam hidupnya. Siapa itu? 4 golongan. Golongan para nabi atau rasul, golongan para syuhada, orang yang meninggal di medan perang. Yang ketiga jalan solihin, jalan orang-orang soleh, dan jalan para siddiqun, itu orang-orang yang benar, orang yang jujur, orang yang imannya antara ucapannya, keyakinannya dengan perbuatannya sama, bukan imannya orang munafik, ya, bukan imannya orang munafik. Tapi jalan yang kita inginkan, yang diberikan oleh Allah, yang dibimbing kita oleh Allah, jalan yang kita inginkan, jalan yang pernah ditempuh oleh 4 golongan tadi. Yang pertama golongan apa? Para nabi, para rasul. Yang kedua golongan para syuhada, orang yang wafat di medan perang. Yang ketiga yaitu jalan para solihin, orang-orang soleh, orang yang hidupnya orientasinya adalah kebaikan. Kemudian yang keempat adalah jalan para siddiqun, yaitu orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang imannya benar antara ucapannya, hatinya, keyakinannya, dan amal perbuatannya. Sekaligus kita katakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang maghdub, orang-orang yang dibenci. Siapa itu jalan orang-orang yang dibenci? Jalan orang Nasara dan jalan orang-orang yang dimurkai. Ya, orang-orang yang tersesat jalan orang-orang Nasara, adapun orang yang dimurkai Allah adalah orang-orang Yahudi. Kita tidak ingin
Jalan yang diberikan oleh Allah kepada kita jalan orang Yahudi dan jalan orang-orang Nasrani. Ya, Bapak-bapak, saudara-saudara, ya, surah Al-Fatihah itu disebut dengan surah solat. Pak, ini tambahan ilmu. Ya, jadi surah Al-Fatihah, ya, itu disebut dengan surah solat. Surah Al-Fatihah disebut dengan apa? Surah solat. Jawabannya adalah karena tidak sah solat seseorang kalau dia tidak membaca suratul Fatihah. La solatan liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat seseorang, tidak diganjar, tidak dinilai solat seseorang bila dia tidak membaca suratul Fatihah. Tapi hadis itu adalah berlaku kalau kita solatnya sendirian atau kalau kita ya solat kepada imam, berimam, tapi imamnya membacanya tidak keras. Contohnya pada solat zuhur, kemudian solat asar, solat maghrib yaitu di rakaat yang ketiga, ya, solat isya di rakaat yang ketiga dan keempat. Baru kita sebagai makmum di belakangnya cukup mendengarkan bacaan imam. Tapi di saat solat yang terdengar bacaan Al-Fatihahnya, kita sebagai makmum kewajibannya hanya mendengarkan saja. Karena kalau kita juga sebagai makmum sibuk ya membaca suratul Fatihah, jadi gaduh. Ya, imamnya enggak ada yang dengerin bacaannya. Padahal kata Allah, ya faida quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, baik di luar salat maupun di dalam salat, kata Allah, diamlah kamu dan dengarkan apa yang dibacanya. Mudah-mudahan, kata mudah-mudahan, harapan ini bagi Allah insya Allah itu adalah sebuah kepastian. La'allakum turhamun, mudah-mudahan pasti kalian termasuk orang yang memperoleh rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran ini kata Nabi adalah apalah sebagai apa? Siratul mustaqim. Ya. Jadi surah Al-Fatihah disebut dengan surah apa tadi terakhir? Surah solat. Kenapa? Karena setiap solat kita wajib membaca suratul Fatihah. Kemudian ya, di dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan begini. Kata Rasulullah, ketika seorang hamba dalam solat membaca suratul Fatihah, itu surah Al-Fatihah itu dibagi dua. Surah Al-Fatihah dibagi berapa teh? Dibagi dua. Ketika hambaku membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kata Allah, dia sedang memuji aku. Jadi kata Allah, katanya dia sedang memuji aku. Ayat itu untukku, kata Allah. Ini hadisnya, hadis qudsi. Ketika hambaku membaca Ar-Rahmanir Rahim, karena mana Ar-Rahmanir Rahim apa? Segala puji, segala kasih sayang milik Allah, maha kasih dan maha sayang. Itu adalah dia memuji aku, itu untukku, kata Allah. Ayat ketiganya dia membaca Maliki Yaumiddin. Apa artinya? Allah itu adalah raja, penguasa, hari pembalasan, hari kiamat yang berkuasa Allah. Karena Allah mengatakan Ana Malik, aku adalah raja. Mana orang-orang yang dulu ketika di dunia mengaku sebagai raja, kata Allah. Jadi nanti pada hari kiamat itu Allah sendirian, yang lain semuanya sudah pada mati termasuk malaikat. Maka Allah mengatakan Ana Malik, aku raja. Mana dulu yang mengaku sebagai raja? Ya, mana dulu yang mengaku sebagai raja? Karena Allah dikatakan sebagai Malik Yaumiddin. Kemudian ayat yang keempat berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, separuh-separuh. Ketika dia mengucapkan Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, itu adalah milik Allah. Wa iyyaka nasta'in, ketika dia mengatakan ya Allah berikan aku pertolongan, hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan, itu adalah untuk hambaku. Jadi ketika iyyaka na'budu untuk siapa? Allah. Wa iyyaka nasta'in untuk siapa? Untuk hambaku, untuk yang meminta. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibagi dua, milik aku dan juga milik hambaku. Kemudian dua ayat yang terakhir yaitu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami ke jalan yang lurus, yaitu suratul ladzina an'amta 'alaihim, hambaku sedang meminta kepadaku maka aku berikan kepadanya. Jadi kembali lagi tadi surah Al-Fatihah disebut dengan surah apa? Surah salat, karena dia dibaca ketika kita
melakukan salat, baik salat wajib maupun salat sunnah. Dan surah Al-Fatihah itu dibagi dua, separuh untuk hambaku dan separuh untuk aku. Paham ya itu ayat itu? Hadis itu, hadis qudsi. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya Al-Quran itu dikatakan lallati la tazigu bihil ahwa. Dia tidak bisa diselewengkan, dia tidak bisa dibengkokkan oleh hawa nafsu, keinginan-keinginan. Kan banyak orang yang menginginkan Quran itu menjadi salah, Quran itu menjadi rusak. Kan suka kita temukan ya, suka ada di media sosial itu. Ya, ada yang sengaja mencetak Quran dengan cetakan yang salah. Ya, ada yang dengan sengaja mencetak Quran dengan cetakan yang salah supaya umat ini nanti akhirnya menyimpang dari Quran. Tapi ternyata dengan pertolongan Allah, ya Quran itu dijaga keasliannya. Karena Quran itu bukan hanya dalam bentuk tulisan dijaga oleh Allah, tapi dalam bentuk hafalan. Tidak sedikit ya, yaitu orang yang hafal Quran. Malah bukan hanya orang dewasa, kadang-kala anak kecil pun ya, yaitu sudah hafal Quran. Itu cara Allah menjaga, memelihara kemurnian Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Quran dan kamilah yang berusaha untuk menjaga keaslian Al-Quranul Karim. Baik, berikutnya wala taltabisu bihil alsinu. Dan dia tidak akan terkecoh ya, yaitu walaupun dibaca dengan berbagai lisan, dengan berbagai bahasa. Jadi Quran itu bisa dibaca oleh berbagai macam lisan, berbagai macam bahasa di dunia ini. Orang bisa melantunkan ayat suci Al-Quranul Karim. Betul ya? Mohon maaf ya, orang-orang Jawa Timur kan kalau ngomong bahasanya tebal ya. Iya kan? Tapi kalau baca Quran nggak ketahuan kalau dia orang Jawa Timur. Iya. Ya kori-kori itu ya kan, kalau baca Quran walaupun dia orang Jawa ya, orang Jogja umpamanya, ya dia kalau baca Quran nggak ketahuan kalau dia orang Jawa. Kenapa? Karena kalau baca Quran itu tetap sama ya, itu dengan suara orang Arab ya, sama dengan suara orang Arab yang sehari-harinya bahasanya adalah bahasa Arab. Jadi walaupun orang yang bahasa sehari-harinya bukan bahasa Arab, tetap dia akan mampu ya, yaitu mengungkapkan ya, melisankan ayat-ayat Al-Quran dengan benar insyaallah ya. Jadi makanya kita semuanya, lidah kita mau lidah Betawi, mau lidah Sunda, mau lidah Jogja ya, lidah Jawa dan lain sebagainya, baca Qurannya ya harus benar tetap. Membaca fa, nah ini kalau orang Sunda, mohon maaf bukan saya melecehkan orang Sunda, saya juga orang Sunda. Membaca fa biasanya agak susah orang Sunda, ya suka pa ya. Orang Jogja biasanya agak susah nyebut rai. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu orang Jogja agak susah tuh nyebutnya, ya kan? Tapi alhamdulillah ya, dengan latihan alhamdulillah jadi bagus bacanya. Nah, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, wala taltabisu bihil alsinu. Jadi tidak akan ketuker, ya. Jadi walaupun baca Quran itu dengan berbagai macam bahasa. Kemudian wala yakhluqu ala kasratit tardid. Dan tidak akan lekang ya, tidak akan punah, tidak akan luntur Al-Quran sekalipun banyak orang yang ragu ya, sekalipun ada orang-orang yang ragu terhadap kebenaran Quran, Quran itu tidak bisa sirna, dia akan tetap kokoh kuat. Wala taqtadi ajaibuhu, dan tidak akan selesai orang selalu takjub dengan Al-Quran. Semakin ditemukan teknologi, justru semakin mengindikasikan kebenaran Al-Quranul Karim. Contoh, ya, konon ada ayat di dalam Quran itu berbunyi iqtarobatis sa'atu wa syaqqal qamar. Ya, artinya adalah iqtarobatis sa'ah, kiamat telah mendekat. Ya, kiamat telah mendekat. Iqtarobatis sa'atu wa syaqqal qamar, dan bulan telah terbelah. Jadi kata Allah, kiamat telah dekat, bulan telah terbelah. Jadi ayat itu turun dulu perihal berkenaan dengan tantangan orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menantang apa? Ya Muhammad, kami akan beriman kepadamu kalau seandainya kamu mampu membelah bulan. Jadi orang kafir itu minta kepada Nabi untuk apa? Membelah bulan
Ya, kalau Nabi sudah mampu membelah bulan, maka mereka nanti akan beriman. Janjinya tuh begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Rasulullah, yaitu membelah bulan. Konon dulu bulan itu pernah disaksikan, dia pernah terbelah. Jadi sebelahnya ada di belahan gunung, kemudian dibatasi oleh gunung, kemudian sebelah lagi ada di sebelah gunung berikutnya. Begitu dulu ceritanya, ya. Nah, ya, kemudian Allah satukan kembali, itu menunjukkan mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mukjizat Rasulullah itu sesungguhnya sangat banyak dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Musa mukjizatnya hanya tertentu. Membelah laut, tongkatnya bisa berubah jadi ular, tangannya dikeluarkan itu bisa mengeluarkan cahaya terang benderang. Nabi Isa juga mukjizatnya sedikit, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang-orang yang sakit-sakit tertentu, ya, beberapa dan lain sebagainya. Nabi Muhammad itu mukjizatnya sangat banyak, ratusan dan mungkin bisa 1000 mukjizat Rasulullah, dan mukjizat itu disaksikan oleh para sahabat yang hidup bersama beliau. Kita hanya dengar ceritanya saja. Adapun mukjizat yang kekal abadi yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi berbeda mukjizat Rasulullah dengan mukjizat nabi yang lain. Jadi kalau mukjizat nabi yang lain itu cuma kisahnya saja, ceritanya saja, tidak bisa dirasakan. Sementara mukjizat Rasulullah bukan hanya mukjizat berupa kisah seperti tadi, ya, yaitu bisa membelah bulan, ya, kemudian ada mukjizat yang abadi yaitu Al-Qur'anul Karim, dan perihal Rasulullah pernah membelah bulan. Konon, ya, para ahli fisika itu bisa mempelajari, ternyata memang terbukti bahwa batu-batuan di bulan itu katanya memang pernah ada kayak terbelah begitu dulunya, kemudian menyatu kembali. Jadi diselidiki oleh mereka, batu-batuan yang ada di bulan itu dulu pernah terpotong, terbelah, kemudian menyatu kembali, menunjukkan kebenaran tadi ayat iqtarobatis sa'atu wa syaqqal qamar, bahwa kiamat telah mendekat dan bulan telah terbelah. Ya, alih-alih mereka beriman orang-orang kafir terhadap Rasulullah karena terbukti bulan itu terbelah, tapi justru mereka malah mengatakan hada sihrun mubin, itu adalah merupakan sihir yang nyata. Jadi Rasulullah dikatakan sebagai ahli sihir. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini saya mengatakan bahwa, ya, yaitu semakin teknologi ditemukan, maka kebenaran Al-Quran semakin nyata, ya, semakin terbukti. Makanya Rasulullah mengatakan wala taqtadi ajaibuhu. Jadi orang tidak pernah terhenti untuk ta'ajub terus dengan Al-Quran. Apa ta'ajub bahasa kitanya? Terkagum-kagum, surprise. Quran itu luar biasa, ya, luar biasa. Dan bukan hanya Quran, ya, tentang sunnah Rasul juga, ya, itu terbukti. Belum lama saya baca juga ada anak SMA mana gitu, saya lupa. Jadi lomba tulisan ilmiah, dia menyelidiki yaitu lalat. Lalat, tahu lalat? Lalat yang menjijikan, ya. Karena dalam sebuah hadis kata Rasulullah, kalau minuman kamu terkena apa? Terjatuh apa? Lalat, maka kata Rasulullah justru diperintahkan untuk diapain? Dicelupkan, karena sayap yang sebelahnya betul memang dia, ya, berupa penyakit, begitu, virus bakteri yang berupa penyakit, tapi sayap yang sebelahnya justru penawarnya. Akhirnya ditemukan obat ini oleh anak 2 SMA. Mungkin bapak-bapak boleh silakan lihat lagi. Saya nggak begitu teliti bacanya, belum lama. Ya, internasional bukan nasional justru. Ya, yaitu di ajang internasional. Ada anak 2 SMA di Indonesia. Ya, akhirnya dia dapat medali emas, ya, yaitu dia akhirnya menemukan obat, ya, obat dari lalat, pakai lalat. Jadi lalat yang diperbanyak begitu, akhirnya dibuat obat dari lalat. Karena lalat katanya sayapnya yang sebelah adalah mengandung penyakit, tapi yang sebelahnya lagi mengandung penawar dari penyakit itu. Itu menunjukkan kebenaran hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah yang disebut dengan mukjizat. Jadi baik Al-Quran berupa mukjizat, begitu pula sunnah Rasulullah juga mukjizat. Rasa saya ketika kita berwudu diperintahkan untuk berkumur-kumur, kemudian kita diperintahkan apa? Nyedot air ke hidung.
Ya. Sampai harus sampai ke sini agak pusing sedikit memang. Agak pusing sedikit. Ya, insya Allah rasa saya itu juga tidak sia-sia. Ya, bisa jadi juga itu obat. Ya, bisa jadi itu juga obat. Nah, ini satu mungkin sudah pernah saya sampaikan tapi nggak apa-apa. Mungkin ada yang belum pernah dengar ya. Diabetes. Saya alhamdulillah diabetes saya sudah menjelang 22 tahun ya, saya diabetes. 22 tahun, 12 tahun. Diabetes saya dari umur 50, sekarang umur 62 itu diabetes. Nah, diabetes untuk mengendalikan gula darah, diantaranya bukan dengan obat. Jadi alhamdulillah obat sudah saya tinggalkan, sangat jarang saya minum obat. Jadi puasa Daud. Jadi bagi bapak-bapak, saudara-saudara yang mungkin atau saudaranya itu infokan bagi yang mungkin diabetes itu insya Allah cara mengendalikan gula darah itu adalah dengan puasa Daud. Ya, dengan puasa Daud insya Allah. Ya, karena kalau obat kita kadang-kadang suka khawatir ginjal yang nggak kuat dan lain sebagainya. Akhirnya puasa Daud. Sangat benar apa kata Nabi. Rasulullah mengatakan sebaik-baik puasa itu adalah puasa Nabi Daud, yaitu puasa dengan cara berselang-seling. Ya, jadi dengan cara berselang-seling. Jadi insya Allah ya. Jadi insya Allah orang yang penyakit diabetes nggak perlu khawatir. Insya Allah tahan juga umurnya, bisa panjang ya. Itu caranya tadi ya, tidak minum obat tapi dengan puasa Daud ya. Insya Allah itu juga jadi obat. Sebagaimana kata Rasul, sebaik-baik puasa itu adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Ya, separuh puasa hari ya, separuh besok lagi yaitu berbuka ya, berbuka. Tapi tetap yang namanya puasa sunnah, kita sebagai orang yang berpuasa, sebagai shaim, kita sebagai raja, sebagaimana disebutkan Nabi. Apa maksudnya kita sebagai raja, sebagai pemilik? Artinya tetap bagaimana kita. Contoh, kalau ini cerita puasa Daud, bukan puasa Ramadan. Hari ini kita puasa, hari apa ini? Sabtu. Berarti besok di hari Ahad kita berbuka. Nanti di hari Senin kita berpuasa kembali. Contoh, di hari Selasa ternyata kedatangan tamu. Hari Selasa jadwal kita puasa, ternyata kedatangan tamu. Tamunya udah gitu tamu jauh. Udah lama nggak ketemu, ya silaturahmi ke rumah kita. Nah, kira-kira kita puasa atau tidak puasa hari itu? Padahal tadi jadwalnya kita puasa. Nah, kita sebagai raja, kata Nabi, boleh kita menentukan ya, apakah kita berbuka atau kita melanjutkan puasa kita. Dalam rangka menghormati tamu kita yang memang datang dari tempat yang jauh, maka boleh kita berbuka. Apakah kita dapat pahala? Insya Allah. Ya, tadi sudah sahur, sudah niat puasa, insya Allah kita puasa kita tetap dapat pahala, sekalipun ternyata kita membatalkan puasa kita di hari itu, padahal jadwal kita jadwal puasa. Besok hari Rabunya apa? Mestinya kita tidak puasa. Nah, akhirnya besok kan udah nggak ada tamu. Ya, hari Rabunya ya. Hari Rabunya jadi kita puasa. Jadi walaupun sedikit agak bergeser, insya Allah boleh. Kalau puasa sunnah itu boleh semacam itu. Paham maksudnya tadi kita sebagai rajanya? Kita sebagai raja. Sedikit lagi ya. Mohon maaf, tahan dulu lah. Ya, tahan dulu. Jadi tadi itu penjelasan Nabi mengenai Quran. Jadi ulang lagi kata beliau, pertama Quran sebagai tali Allah yang sangat kuat atau tambang. Yang kedua merupakan peringatan atau pengajaran yang sangat bijak. Yang ketiga merupakan jalan Shiratal Mustaqim. Yang keempat dia tidak akan bengkok sekalipun banyak orang-orang yang menginginkan agar Quran itu nyeleweng. Ya, Quran itu tidak lurus. Kemudian sekalipun dibaca dengan berbagai macam bahasa, ya tidak akan tertukar. Kemudian dia tidak akan lekang sekalipun banyak orang-orang yang menyaksikan Quran dan orang terus-menerus takjub yaitu dengan Al-Qur'anul Karim. Berikutnya kata Nabi, inna syaitona qad ya'isa an ya'buda bi ardikum. Sesungguhnya syaitan itu telah berputus asa untuk disembah di tanah kamu, di bumi kamu, di sekitar kamu. Ini Rasul yang ngomong kepada para sahabat. Setan itu telah berputus asa untuk disembah di bumi kamu. Artinya di Jazirah Arab setan itu sudah berputus asa untuk disembah. Gitu.
Jadi artinya bahwa tidak mungkin orang Arab akan menyembah setan, itu udah enggak. Ya, jadi setan udah berputus asa untuk disembah. Artinya dia memutuskan bahwa orang Arab udah enggak mau menyembah setan. Ya, beda seperti dulu. Kemudian kata Rasulullah, walakin rodiya an yuta'a fi ma siwa dzalik mimma tuhakiruna min a'malikum. Akan tetapi setan itu cukup ridho. Apa ridho kalau bahasa kitanya? Setan itu cukup puas, yaitu dia ditaati. Selain daripada itu, yang kamu menganggapnya itu adalah kecil, itu enggak apa-apa. Artinya cukup setan itu umpamanya orang itu berseteru. Kan kalau nyembah setan kan berarti hukumnya apa? Syirik. Ya walaupun berseteru juga enggak boleh, tapi kalau ibarat kita rankingkan dosa, tetap dosanya harus dia di bawah perbuatan syirik. Jadi setan itu cukup begitu. Orang Arab berlomba-lomba dengan materi, ya, dan lain sebagainya. Itu setan itu cukup ridho. Setan cukup puas itu dengan perbuatan itu. Ya, yang kamu menganggapnya itu bukan perbuatan dosa katanya. Kemudian kata Nabi, fahzaru, berhati-hatilah kamu, waspadalah kamu. Jadi kita hidup di dunia ini diperintahkan untuk selalu berhati-hati, waspada. Ya, inni qad taraktu fikum ma inni tasaqtum ini tasamtum bihi falan tadillu abada. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian, yaitu sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Jadi kita disuruh waspada dalam hidup ini, kemudian ditinggalkan ya kepada kita oleh Rasulullah. Kalau kita berpegang dengan apa yang ditinggalkannya, maka kita akan terjamin keselamatan kita. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi? Pertama adalah kitabullah wa sunnata nabiyyi, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perawi hadis ini adalah Abdullah ibnu Abbas. Kemudian muhadisnya adalah Syekh Al-Albani di dalam kitab Sahih At-Targhib. Ya, jadi kita kembali lagi bahwa setan katanya telah berputus asa untuk disembah di tanah Arab. Ya, tapi setan cukup puas, ya, yaitu dia ditaati. Karena setan itu kan ingin tetap menyelewengkan manusia walaupun tidak sampai menyekutukan Allah. Ya. Kemudian kita diperintahkan berhati-hati, berwaspada, tetapi tidak ditinggalkan begitu saja oleh Rasulullah, tapi kita ditinggalkan dua. Itu pertama kitabullah, yang kedua sunnah Rasul. Kalau kita berpegang teguh dengan keduanya, maka insya Allah keselamatan kita akan terjaga. Alhamdulillah sekarang Al-Quran sudah diterjemahkan. Ya, Al-Quran sudah diterjemahkan. Walaupun bukan berarti saya melemahkan semangat Bapak untuk mempelajari bahasa Arab. Enggak, tetap ya semangat kita belajar bahasa Arab juga terus. Tetapi kita telah dibantu ya melalui Kementerian Agama sudah diterjemahkan Al-Quran ke bahasa Indonesia. Sedikit-sedikit kita pahami. Belajar kita memahami Quran. Ya, walaupun kita tidak seperti orang pesantren yang mengerti nahwu shorof, balagho, ilmu ma'ani dan lain sebagainya, ilmu-ilmu bahasa Arab. Ya, walaupun kita tidak seperti anak pesantren, alhamdulillah kita sedikit-sedikit ya Quran kita pahami, yaitu melalui bahasa Arab. Kalau kita ada sesuatu yang mentok ya mempelajari Quran, kita ketemu guru, ketemu ustadz, ketemu kiai, ya boleh kita tanya, Pak Ustadz, kok saya baca ayat ini bunyinya begini, apa sih maksudnya? Nah itu boleh kita tanya kepada mereka. Karena kalau kata orang-orang pesantren, walaupun nggak betul 100%, kalau orang belajar agama tanpa guru katanya, maka nanti katanya setan jadi gurunya. Ya, walaupun tidak seluruhnya benar, ya, tetapi mungkin aja ya separuh-separuh benar. Jadi tetap kita harus punya guru yang bisa kita berkonsultasi kepadanya. Konon itu dulu ada tokoh Syiah di Bandung, namanya Kang Jalal, dipanggilnya Kang Jalal, namanya Jalaluddin Rahmat, Profesor Dr. Jalaluddin Rahmat, kalau nggak salah dosen Unpad, dosen komunikasi, ya, itu beliau, ya, sehingga menjadi tokoh Syiah. Dulunya tidak, beliau pernah mempelajari yaitu Muhammadiyah, ya, pernah kira-kira jadi orang Muhammadiyah lah begitu. Kemudian dia juga pernah mempelajari NU, Nahdlatul Ulama, sehingga dia pun pernah menjadi orang NU. Terus ketika terjadi revolusi Iran, tahun berapa itu? Tahun 80-an ya, revolusi Iran.
Lalu dia tersalut-salut dengan Khomeini, akhirnya dia banyak membaca buku-buku Syiah. Sampai akhirnya dia pernah studi di Syiah. Dia bisa bahasa Arab itu karena dia belajar di Persia, di Teheran sana. Dia belajar ya tentang Syiah. Akhirnya dia menjadi pengikut Syiah dan malah dia mendirikan organisasi yaitu Ijabi, ya, yaitu Ikatan Jamaah Ahlul Bait di Bandung, dan banyak ya mensyiahkan orang, banyak mahasiswa dan lain sebagainya, mahasiswi ya, sehingga bisa kita lihat juga di YouTube itu ada judulnya Pasien Terakhirku, ya, wanita yang penyakit kelamin itu ternyata dia gonta-ganti pasangan karena meyakini ajaran Syiah yaitu nikah mut'ah. Itu mungkin YouTube-nya masih bisa Bapak lihat itu. Ada dokter buka praktek, ternyata pasiennya seorang wanita, penyakit kelamin karena dia ikut aliran ajaran Syiah, yaitu kawin mut'ah. Tahu kawin mut'ah? Jadi kawinnya itu kawin kontrak. Jadi ngasih mahar, ya, ngasih mahar, kemudian kawinnya janjiannya sebulan, seminggu, ya, setahun dan lain sebagainya. Bukan seperti kita, nikah itu tujuannya adalah bukan hanya dunia, malah nikah itu menjadi pasangan kita nanti di surga insya Allah. Nah, itu Jalaluddin Rahmat itu, yaitu karena dia belajar agamanya rupanya tanpa dia berguru. Ya, dia baca buku Syiah sampai akhirnya dia diberikan beasiswa untuk studi, untuk belajar, yaitu di Teheran, ya. Nah, ini hati-hati. Jadi walaupun tadi omongan orang pesantren enggak 100% benar, tapi kemungkinannya kalau orang ya belajar agama tanpa guru, maka yang jadi gurunya siapa katanya? Yaitu setan. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara, ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kita baru pengantar itu tadi. Jadi belum menjelaskan yaitu tentang apa yang dimaksud dengan beriman kepada Quran, yang dimaksud dengan membacanya itu seperti apa, yang dimaksud dengan memahami, mentadaburkannya belum selesai. Ini sebagai lanjutan dari ceramah kita yaitu tentang nuzulul Quran. Dan juga momennya momen kita akhir Ramadan, di mana kita semakin banyak interaksi kita, terutama membaca dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan dengan Al-Quran ini menyelamatkan kita, dan juga dengan Al-Quran ini insya Allah akan memberikan syafaat kita di saat kita di dalam kubur, ya, karena kita dibela oleh Al-Quranul Karim. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.